Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kristus. Marilah dengan segenap hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari dengan segenap hati kita membawa syukur kita di hadapan Tuhan, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, dan apa yang dikerjakannya sungguh teramat baik bagimu dan bagiku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari dengan segenap hati kita bawa syukur di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Engkau-lah Tuhan dalam hidup kami. Sungguh hanya Engkau yang mulia Tuhan. Nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Sebab hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang layak untuk dimuliakan atas seluruh bumi.
Sebab sungguh nama yang berkuasa atas segalanya. Sebab itu ya Tuhan, kami bawa syukur di hadapan Engkau. Betapa adilnya Engkau atas segenap hidup kami. Sungguh Tuhan, kami menyadari, kami mengerti bahwa tidak ada nama yang begitu agung dan mulia selain nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu biarlah kami dengan segenap hati Tuhan membawa mazmur kami di hadapan Engkau, membawa pujian kami di hadapan Engkau, membawa sorak-sorai kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kiara lawastu, kiara labataga sekira lamu, kina maya namara labaya naramu, sebakana maya naramu, kina labaya naramu. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang perkasa, namamu kudus, namamu kudus. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Tiada nama yang namamu, tiada nama yang namamu. Haleluya. Kudus, kudus Engkau, Tuhan Allahku. Kau yang kudus. Haleluya. Tiada nama, tiada nama yang namamu. Haleluya. Tiada nama yang namamu. Haleluya. Tiada nama yang namamu. Tiada nama yang namamu. Haleluya. Tiada nama yang namamu. Sebakana makara lava, sebakana maya nanalalaya. Haleluya. Tiada lava ya sekara lava nana, sekara lava. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh Tuhan, hanya nama-Mu yang selalu ada di dalam benak kami, dan kami bawa rindu kami di hadapan Engkau. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku. Engkau yang berkuasa ya Tuhan. Kami bawa rindu kami Tuhan. Ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan.
kasih Tuhan. Tuhan, nama-Mu selalu di dalam doaku, berkuasa atas musuh. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan, oh, kiralah maya dasu, sekaralah batakana makaya sekiralah maya, sekirira para lapaya sekirira. Engkau tetap Tuhan, tetap Tuhan, ku tinggikan di atas segalanya. Oh, ini rindu kami Tuhan, tempat ini dipenuhi nama, sebab hanya bagi nama Tuhan segala kemuliaan dan kejayaan. Oh yeah. Sekarala bata karala baya baya sekarala baya sebakarala bana makarala baya baya sekarala baya diam dalam hadirat-Mu. Katakan gereja kami dipenuhi, gereja kami. Katakan di dalam doamu, kota kami Tuhan, kami katakan dengan segenap hatimu, bumi ini dipenuhi nama Tuhan. Oh haleluya. Kiara lawaso sekana mayana lalamu. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Nama-Mu selalu ada di dalam hidup kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Tempat di mana kami berpijak dipenuhi dengan nama-Mu Tuhan. Bahkan gereja di mana kami bersekutu, nama-Mu, hadirat-Mu penuh atas tempat ini. Bahkan kota di mana kami tinggal Tuhan, di situ ada kuasa nama-Mu bekerja dahsyat dan ajaib. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bahkan setiap kami rindu, setiap kami rindu dipenuhi, setiap kami rindu dipenuhi dengan hadirat-Mu, kami rindu dipenuhi dengan urapan-Mu ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur. Hanya itu Tuhan yang pagi hari ini kami bawa, kami haturkan di hadapan Engkau. Thank you Jesus untuk segalanya. Kami siap lebih lagi memuji, memuliakan Engkau. Sebab bagi kami tidak ada Allah lain di dalam hidup ini selain Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kami mau sambut Engkau sebagai Raja atas hidup kami. Kami mau elu-elukan Engkau sebagai Raja dan pemenang bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap lebih lagi meninggikan Tuhan, katakan bersama amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Allah-Mu yang dahsyat.
Coba tengok dulu kanan kiri. Cawil katakan, yuk kita sambut raja kita. Ya. Siapa raja kita? Yesus. Siapa raja kita? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mari dengan segenap hati kita bawa setiap pujian kita menyambut Dia, Allah yang datang. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dengan segenap hatimu katakan. Katakan. Sekali lagi mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Kawan lebih lagi. Puji-puji. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Lebih lagi. Come on. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana. Sebelah sana, angkat tanganmu. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Lebih lagi. Angkat tanganmu katakan. Puji. Lebih kencang lagi bagi Tuhanmu. Yes. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Come on. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, Puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Tetap berdiri, amin. Tetap berdiri, amin. Ya, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Sebab Tuhanmu dan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dengan segenap hati tentunya kita akan membawa pujian bagi Tuhan. Mari kita masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Hey, jumlah sangkakala, musik
Katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus Kristus Allah Tuhanku pencipta segalanya. Allah Tuhanku pencipta segalanya. Amin. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Come on. Puji dia, tiuplah sangkatala, musik dan tarian. Dialah semua makhluk di bumi dan di surga. Dengan siap hati angkat pujian. Sebab Yes. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang baik. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, seberapa kita yang di sini mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan. Siapa kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita berkata aku mengasihi Tuhan, bukan sekedar hanya di bibir saja, tetapi ketika kita di luar sana, bentuknya pasti, yaitu bagaimana kita mengerjakan firman-Nya. Amin. Amin. Karena itu setiap firman yang kita dengar bukan berhenti sampai di situ. Setiap firman yang kita dengar ada dalam hati kita. Keluar dari tempat ini, mari kita aplikasikan, kita kerjakan. Dan percayalah, engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati ketika engkau dengan serius mengerjakan firman Tuhan. Aku mengasihi engkau Yesus. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah ini menjadi pengakuan kita dan kerinduan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pujian ini mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Namun pagi hari ini Tuhan ingin berkata kepada kita, nah, sampai sejauh mana Engkau mengasihi aku? Acap kali Engkau dengar firman-Ku, namun ketika Engkau keluar dari tempat ini, Tuhan berkata, Engkau jauh, Engkau jarang untuk melakukan firman-firman. Sungguh Tuhan menemplak setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan pujian ini dengan kesungguhan hati, kita akan tersungkur di bawah kaki Yesus. Kita akan menangis di bawah kaki Yesus. Tuhan, aku orang yang jahat. Tuhan, aku orang yang penuh dengan dosa. Sebab itu Tuhan, ajari kami melakukan, bukan sekedar ketika kami ada di tempat ini, tetapi ketika kami keluar sana, Tuhan, ajari kami menyadari begitu dahsyatnya ketika firman-Mu kami lakukan dan kami kerjakan. Ampuni Tuhan, ampuni ya Tuhan kedegilan setiap hati kami. Mungkin engkau sudah berkali-kali menaikkan pujian ini. Mungkin engkau sudah sering kali mendengar pujian ini. Tetapi satu perkara pagi ini kita diingatkan. Tuhan berkata kepada kita, sungguhkah engkau mengasihi aku? Hari-hari ini Tuhan sedang berbuat melakukan sesuatu untuk menemplak, untuk memilah dan memilih siapa anak-anak Tuhan, siapa pengikut-pengikutnya yang serius dan sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan Tuhan tidak inginkan setiap kita ketinggalan. Karena itu lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena itu lebih lagi kita harus berjuang untuk mengasihi Tuhan. Dengan kita berjuang mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Aku mengasihi Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala paralah patakana mayas. Sibakana mau karara kada sikiri darara para. Sikiri darara. Sikana mau karara. Yes. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jamah setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Untuk mereka dengan kuat, dengan sungguh mengerjakan perintah-perintah-Mu. Yes. Menyenangkan hatiku renungkan. Waktu kami berikan pada Bapa. Siang dan malam ku menang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati.
duduk diam, dengar, dan kami percaya firman-Mu begitu rema atas kami mengerjakan, bagian kami mengerjakan, dan bagian kami adalah taat, dan bagian Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan, pesan Natal buat kami ingin mendengar pesan Natal, momen-momen Natal, hari-hari Natal. Natal bukan berlalu begitu saja, tapi Natal menjadi kesan buat kami Tuhan. Kami punya juru selamat yang hidup, kami punya Tuhan yang hidup, yang setiap hari dalam hidup kami terus mendekat kepada-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Puji Tuhan, ada sukacita besar di hari Natal. Ada sukacita apakah di hari Natal? Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, coba, Solo ini terberkati loh dengan pemerintahan Gibran, ya. Begitu kreatifnya dia mengelola pemerintahan, ya. Contoh yang sekarang ini sedang tren, ya, di Jalan Sudirman dihiasi dengan apa saudara? Ornamen Natal, ya. Sehingga membuat mata orang tertuju kepada Gilbert Lumendong aja turun. Terus siapa lagi pendeta turun. Karena momen-momen itu adalah berharga bagi dia. Ya, Pak Gibran bilang bahwa saya bertanggung jawab untuk semua seperti ini. Jadi karena pemimpin kita kreatif, contohnya Munas Muhammadiyah kemarin, itu yang meminta Gibran di Solo. Bayangkan Munas dihadiri oleh 1 juta penggembira. Dalam hari yang sama 1 juta orang di luar kota datang ke kota ini. Pasti datang membutuhkan makan, membutuhkan minum, membutuhkan penginapan. Penginapan rame, full. Ya. Karena pemimpin yang kreatif, maka rakyatnya juga menjadi sejahtera. Dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang kreatif. Pedagang juga gitu, kreatif. Momen Natal, dihiasi Natal. Masuk coba saudara ke Solo Grand Mall atau ke Solo Square. Pasti lagu-lagunya apa saudara? Lagu-lagunya apa saudara? Natal. Karena kreatifnya pemimpin sehingga mengolah semua, sehingga bisa menghasilkan uang. Ya. Semua itu karena kreatifnya dari kita. Dari kita bagaimana bisa mengelola hidup ini, ya, sehingga bisa menghasilkan uang untuk keluarga kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau cerita. Hidup saya tuh anugerah yang luar biasa. Saya ingat ketika saya kecil, ketika saya kecil, saya nunggak 2 tahun SD. Jadi di SD saya 8 tahun. Kelas 1 nunggak, kelas 1 nunggak terus. Awalnya cerita seperti ini sudah. Saya punya problem dengan gusi saya. Gusi saya tuh berdarah. Kadang-kala saya sadar, kadang-kala saya enggak, digotong. Ada dokter khusus menangani mulut saya. Gigi saya enggak pernah tumbuh, gigi saya ompong, kelas 1, kelas 2. Yang jelas saya, kalau posisi siang itu darahnya keluar semua. Sampai saya enggak sadar, kalau enggak sadar digotong di rumah. Nah satu saat saya enggak naik. Mama saya membombongi saya, sudah enggak apa-apa, enggak naik. Tapi hati saya rasanya kok sampai seperti ini, sampai enggak naik.
tahun kedua enggak naik lagi. Tapi waktu itu saya ingat ada seorang guru yang memotivasi saya, Bu Maryam. Bu Maryam memotivasi saya, mengajari saya di rumah selain hanya saya sendiri, diajari di sekolah dan juga di rumah, diajari, ditelateni. Ketika posisi saya mulai sudah baik, giginya terawat dan kemudian ditangani oleh dokter, puji Tuhan saudara. Di tahun ketiga saya sekolah bisa berpikir dengan jernih. Sudah tidak lagi semaput, sudah tidak lagi masih keluar darahnya terus. Mulut masih keluar darahnya, ya. Sampai saya ingat kelas 3 SMP. Tapi keluar darahnya. Sehingga saya mengingat Bu Maryam itu bagi saya sesuatu yang luar biasa. Bukan, saya banyak guru ya, Pak Trisno, ya Bu Iin, tapi satu dengan namanya Bu Maryam itu membuat saya tuh luar biasa. Saya kadang-kala mau malas belajar di rumah, ayo belajar, ya diajarin apa, dikasih apa. Dan sudah seperti anak sendiri, padahal dari rumah ke tempatnya Bu Maryam itu kurang lebih 2 kilo. Saya jalan kaki zaman itu. Jalan kaki dan setelah itu ya itu termotivasi saya, motivasi. Sampai hari ini saya selalu ingat Bu Maryam. Kalau enggak dimotivasi saya dengan Bu Maryam, saya enggak ngerti. Mungkin hari ini enggak seperti ini. Motivasi itu, ya. Ketika saya dimotivasi dapat dan juga ketika tahun keberapa itu saya ingat ketika itu ada seorang hamba Tuhan. Waktu itu kita keluarga belum percaya Tuhan tapi belum sungguh-sungguh. Ada seorang hamba Tuhan naik sepeda jalan kaki, jaraknya jauh 7 kilo jalan kaki. Dan ketika mulai saya diinjili, ya, papa mama saya diinjili, dan ketika mulai saya didoakan, katakan anak ini mau sembuh, dan nanti mau dipakai Tuhan anak ini. Dan ketika saya didoakan, luar biasa saudara, gigi-gigi saya pertama rontok, dan ketika itu tumbuh dengan sempurna gigi saya. Bahkan hari ini kakak-kakak saya punya gigi gingsul, saudara. Ada yang maju, ada yang ke belakang, tapi gigi saya jadi rata, saudara. Luar biasa, itu kasih anugerah Tuhan. Jadi saya mengingat Bu Maryam sampai hari ini. Beliau sudah meninggal. Tapi jasa-jasanya buat saya, kalau tidak termotivasi saya diizinkan untuk belajar di rumah, saya diizinkan untuk tidur di tempatnya dia, saya diizinkan untuk makan setiap hari. Ibu saya, mama saya waktu itu bilang, ya sudahlah anak mama kedua daripada mamanya dia. Maksudnya mama, ya Bu Maryam itu mama kedua bagi saya. Itu satu hal yang luar biasa, mengingat kebaikan-kebaikan Bu Maryam itu sehingga hati saya selalu ingat. Hari ini saya boleh berdiri seperti ini, boleh menyampaikan firman, itu jasa salah satunya karena Bu Maryam. Itu salah satunya, jasa salah satunya. Mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di hari Natal bisa berlalu begitu saja, tetapi ada momen-momen khusus yang saya percaya diingat oleh saudara. Kalau momen bagi saya ingat, tahun ini adalah tahun kesembuhan dari Tuhan. Tahun Tuhan bekerja luar biasa, anugerahnya luar biasa. Apa saja Natal sudah enggak, tahun kedua saya mengalami pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan. Nah itu saya percaya membekas pastinya. Kalau pengalaman-pengalaman seperti itu pasti membekas enggak? Membekas. Saudara mengalami kebaikan Tuhan, saudara mengalami anugerah Tuhan. Ya, saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saya
kasih contoh, saudara, istri saya ketika awal-awal datang di Solo, dia berdatang dari Magelang. Awal-awal hidup dan dia oleh seseorang, dia misalnya ikut kerja di situ. Dulu beliau adalah ketua Solo Pos, ya, Jawa Pos atau apa itu. Sehingga dia akhirnya hidupnya mulai terangkat. Dari mulai satu, sehingga ketika orang ini yang pernah menolong dia, mengingat kesulitannya, ya sudah, bagaimana upaya supaya orang yang pernah nolong dia, ditolong dan akhirnya dia bisa lepas dari kesulitannya. Dalam hidup itu pastinya ada sesuatu yang memang benar-benar terjadi, dan itu pasti membekas buat kita. Sukacitanya luar biasa. Mungkin bagi saudara sukacita Natal begitu saja, tapi bagi saya yang mengalami kebaikan Tuhan luar biasa. Dalam hidup saya itu pertolongan demi pertolongan terjadi. Itu membuktikan Tuhan Allah kita itu hidup. Yang percaya katakan, Tuhan Allah kita tuh menolong kita. Dulu masa-masa kesulitan, dulu masa-masa pandemi, dulu masa-masa saya sakit, dulu masa-masa apapun. Tapi Tuhan tetap adalah Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang terus memperhatikan dan memperhatikan kita. Jadi pesan hari ini Natal buat kita adalah harus kita kreatif. Dalam hidup itu kreatif. Ya, banyak anak-anak Tuhan kreatif ketika pandemi kemarin, ya suaminya supir dan jobnya untuk nyupir itu berhenti. Apakah makannya terus berhenti? Enggak kan? Makannya terus jalan, anak-anak terus diberi uang saku, dia berupaya berpikir bagaimana, akhirnya dia buat makanan. Ya, buat martabak atau buat risoles atau apa. Dari itu ketoemu hanya martabak, tapi dia bisa menghidupi keluarganya. Lepas pandemi hari ini dan suaminya kerja lagi, dan lebih daripada itu suaminya kerja, dia punya usaha. Kita semua harus kreatif, yang setuju katakan. Kita semua harus kreatif, yang setuju katakan. Kreatif, harus kreatif. Apapun, Tuhan tuh bisa memberkati kita dengan cara-cara kita yang luar biasa. Ya, hari ini kita melihat pesan Tuhan buat kita, ada sukacita besar di hari Natal, ya. Mari kita buka Matius pasal 2 ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, puji Tuhan. Ini kisah tentang Natal, tentang orang-orang Majus. Mereka orang-orang Majus datang ke Yerusalem mencari Mesias yang dikatakan dalam firman Tuhan. Ketika mereka mencari, dan mereka tanya para ahli-ahli, dan mereka mendapati jawaban bukan di Yerusalem, tapi di Bethlehem. Dan kemudian mereka bergegas meninggalkan Yerusalem, masuk ke Bethlehem. Di atas pas kelahiran Yesus itu, di atas waktu saat bintang itu melihat Mesias yang dijanjikan. Orang Majus ini mempersembahkan emas, kemenyan, mur, dan menyembah Yesus. Dan saat itu diingatkan
jangan kembali ke Herodes. Ya, itulah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang saya percaya peristiwa ini diingat oleh kita berabad-abad tahun kemudian. Sebagai peristiwa Natal yang membekas, bagi peristiwa Natal yang membuat kehidupan banyak orang berubah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada lagi peristiwa yang menunjukkan sukacita. Ya, Lukas 2 ayat 8 sampai 16. Kita akan menyimak memperhatikan Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Terima kasih Mas. Ini kisah yang sudah lama juga dan kita kenal sebagai para gembala. Ya. Istimewanya para gembala itu apa? Para gembala itu dikelompokkan orang-orang yang terbuang. Mereka ada di pinggir-pinggir kota. Mereka ada di padang-padang gurun, mereka ada bukan mengelompok, bukan hidupnya mereka menjadi satu, tetapi mereka menjadi orang-orang yang terbuang. Ya. Dalam keadaan itu mendengar ada malaikat berkata, "Telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Membuat sukacita yang luar biasa. Para gembala kan harusnya dia tidak ada sesuatu yang dibanggakan dari para gembala. Tapi ini membuat sukacita, kegirangan yang luar biasa, menyambut akan datangnya Mesias. Dia datang dan kemudian disitulah kegembiraan sukacita Tuhan terjadi. Kegembiraan dan sukacita Tuhan itu pastinya kegembiraan dan sukacita yang meluap-luap dalam kehidupannya. Saya percaya kita juga mengalami sukacita dan anugerah Tuhan di hari Natal. Siapa yang ingin punya pengalaman dengan Tuhan di tahun ini? Yang percaya katakan, yang percaya katakan. Ingin punya pengalaman dengan Tuhan, sukacita yang luar biasa, sukacita yang meluap-luap, kegembiraan yang luar biasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, menghadapi sukacita Natal yang hari-hari ini, banyak orang yang sedang pesimis dengan hidup, banyak orang yang juga optimis dengan hidup. Saya percaya jemaat Bait Kudus adalah jemaat yang optimis dengan hidup. Yang percaya katakan, satu jalan ditutup, 1000 jalan dibuka oleh Tuhan. Saya percaya, dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Apapun, ya, Natal juga gitu. Kegembiraan bagaimana saat ini? Rumah tanggaku, bisnisku, usahaku sedang dalam kondisi yang seperti ini. Letih lesu, ya, tidak ada harapan. Ya. Tinggal bagaimana kita memotivasi kita. Memotivasi kita harus sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan, luar biasa. Ada kasih Tuhan yang meluap-luap. Yang saya ceritakan bagaimana kehidupan saya itu naik turun. Tuhan mengasihi saya luar biasa. Kalau mungkin saudara dihadapkan seperti saya, coba dihadapkan seperti saya. Tidak mungkin tahan mungkin deh ya. Tapi saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Bait Kudus tidak akan mengalami seperti saya.
mengalami kebaikan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu sukacita Natal itu harus menjadi kegembiraan kita. Natal boleh berlalu, ya, musim berganti, ya, Natal sudah berlalu, pohon terang kemudian di apa, saudara? Diringkes lagi, ya, sudah tidak ada pohon terang seperti aktivitas seperti biasa. Tapi Natal bagi kita ada sukacita, pengalaman hidup dengan Tuhan. Luar biasa Roh Kudus mengajariku, ya, hidupku lebih hati-hati lagi, lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Lebih banyak lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau lihat kelebihan orang, kalau lihat kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kita, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Kita dikasih usia yang terus masih panjang, masih lagi ke depan. Sampai kapan? Kita tidak ngerti. Setiap kita tuh pastinya di bumi itu tidak ngerti sampai kapan. Tapi kita percaya dalam kasih karunia anugerah Tuhan itu berkat Tuhan menyertai kita. Anugerah, damai sejahtera, sukacita Tuhan terus ada pada kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ini pentingnya hari Natal ketika memperingati para gembala, gambaran para gembala orang Majus, ada sukacita yang melimpah-limpah. Ya, tapi bagi Herodes, lihat, bagi Herodes itu sangat menyakitkan sekali. Ada seorang raja yang lahir, kok ada lagi raja? Bukankah raja itu saya? Tidak boleh ada raja lagi. Biar caranya raja yang baru lahir itu tidak hidup, dia dibunuh, dibinasakan. Ya. Mereka melihat Yesus sebagai gangguan bagi kelangsungan hidupnya. Jadi bagi kelangsungan kehidupan dia, lebih baik dibunuh saja Yesus. Tidak usah ada Yesus-Yesusan. Ya, itu pengertian pikiran Herodes. Inginnya membunuh, inginnya membinasakan. Ya. Dan bagi orang-orang Israel, bagi saat itu orang-orang Israel, Yesus itu kan nabi palsu. Ya. Karena orang Israel lahir di Israel. Bangsa Israel pada umumnya tidak mengakui percaya Yesus itu. Nah, dia Tuhan, ya. Yang Yesus itu lahir dari antara kita seperti kita. Masa dia disebut Tuhan? Bangsa Israel itu sangat benci dengan kekristenan, ya. Di samping itu saudara Muslim juga sangat benci dengan kekristenan. Ya, juga demikian, mereka anggap apa itu percaya kepada Yesus. Saudara, mereka hanya di atas akal pengertian mereka. Akal pengertiannya apa? Ada lahir seorang juru selamat, mereka mengakui juru selamat lahir bukan di Yerusalem tetapi di Betel. Lahir dan proses kelahirannya itu semua sudah dinubuat. Nubuat itu artinya sesuatu yang belum terjadi dan kemudian terjadi. Peristiwa-peristiwa kelahiran Yesus itu sungguh luar biasa. Kalau kita cermati, hayati, luar biasa peristiwanya kelahiran Yesus membuat hati kita terbuka pada Tuhan, karya Tuhan, anugerah Tuhan, dialami juga dengan hidup kita. Hidup kita seperti apa, mengalami kebaikan Tuhan seperti apa. Itu kan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita perlu loh. Jangan jadi Kristen-Kristen yang sekedar pengetahuan, isi pengetahuan. Tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman Tuhan itu baik, Tuhan itu Yesus. Kalau Yesus sebagai Tuhan Yehova Rafa, dia percaya, saya yakin dia adalah Yehova Rafa bagi kita. Dia penyembuh yang ajaib bagi kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan apa kita bersyukur kepada Tuhan? Dengan senantiasa menyembah, rendah hati di hadapan Tuhan. Ornamen Natal contohnya, ornamen Natal. Kenapa ornamen Natal tidak dibuat, katakan Tuhan Yesus di palungan, di situ ada singa. Ya. Singa kan gambar dari apa saudara? Raja hutan, kekuatannya. Tapi malaikat berkata, Yesus tidak datang untuk gagah-gagahan seperti singa. Ornamen Natal tidak di situ juga mungkin dengan burung merak. Ornamen Natal tidak pakai gambaran burung merak kan bagus. Burung merak gambaran tentang sesuatu yang luar biasa mengkilap. Ya, kalau sudah merak itu pakai sayapnya itu membentuk itu semua orang terkagum-kagum. Harusnya kan seperti itu. Tapi ornamen Natal pakai lambang keledai. Yesus menaiki keledai. Keledai adalah lambang binatang bodoh. Tapi keledai itu adalah satu simbol sifat kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau kita merenungkan Natal, kebaikan Natal luar biasa. Saya percaya terus hati kita seperti dikoreksi Tuhan, seperti diajarin Tuhan. Harus rendah hati kepada orang yang lebih tua, orang tua kita. Ya, selama kita masih di bawah bimbingan orang tua kita harus rendah hati dengan lingkungan kita. Kalau tidak rendah hati, bisa jadi masuk bui, saudara. Bisa jadi orang punya masalah berat karena ketidakrendahan hati. Natal hari ini membuat kita semua semakin kuat dalam Tuhan. Tambah rendah hati. Mungkin bulan-bulan ini diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan, tambah rendah hati. Tambah dibentuk oleh Tuhan, tambah indah, tambah sesuatu yang mulia bagi Tuhan. Tuhan itu mengajar kita terus untuk rendah hati. Karena semakin kita rendah hati, Tuhan akan angkat kita semakin tinggi. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, Tuhan akan angkat kita semakin tinggi. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak perlu proses lama. Yang percaya katakan, kalau Tuhan mengangkat kita, tidak perlu proses yang lama. Perlu hanya butuh kesiapan karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Semakin hari dibentuk oleh Tuhan, semakin hari dibentuk oleh Tuhan. Mungkin di keluarga suami istri ketika malam-malam hari-hari Natal ini kita berdoa ada sukacita Tuhan besar. Ketika itu di rumah sedang ada problem, masalah, ya. Mungkin hari ini mendengar firman kita harus rendah hati. Mungkin suami istri saling menahan, bukan nahan dengan firman, tahan dengan suara Tuhan. Tuhan mau bicara apa nih? Tuhan mau bicara apa kepada suami, kepada istri, sambil bersyukur, bersukacita. Tadi hari ini aku mendengar tetap ada sukacita Natal. Natal boleh terlewati. Natal terus harus kita rayakan dan sudah terlewati. Tapi mungkin Anda mendengar selenting aja, oh ya harus kreatif. Kalau kreatif saya percaya apapun bisa ada manfaatnya. Betul? Kalau kreatif itu pasti bisa bermanfaat. Ini kreatif. Sehingga bisa menghasilkan uang. Dan kebutuhan keluarga bisa terpenuhi, tercukupi. Banyak orang yang kreatif itu saudara. Dari kreatif dan kita berdoa yuk, Mam, Pap, supaya Tuhan bukakan jalan bagi kita. Berdoa. Terus saya support di dalam doa. Saya percaya satu saat nanti kelak bisa menceritakan. Hari ini mungkin baru merupakan ide, tapi satu saat kelak bisa menceritakan Tuhan itu luar biasa. Yang percaya katakan,
Tuhan itu luar biasa, membentuk kita, mengajari kita untuk terus kita punya hati sikap yang benar di hadapan Tuhan. Nah, seberapa kita sukacita dalam Tuhan tergantung dengan kita dan pengenalan kita. Ya, sebab mengenal siapakah sebenarnya Yesus itu. Bagi saudara mungkin apa? Yesus itu ada Tuhan. Yesus itu adalah pribadi ajaib, kelahirannya ajaib. Coba dinubuatkan 800 tahun yang lalu. Peristiwanya persis terjadi. Kelahirannya juga dan kematiannya serta kebangkitannya sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Pengajaran dan kuasanya, Yesus mengajar dengan kuasa yang ajaib. Kasih dan mujizatnya juga luar biasa. Kasih dan mujizatnya ajaib. Kematian dan kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Dan setelah kenaikan Tuhan Yesus, Yesus berkarya berapa tahun? 60 tahun setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, dilanjutkan oleh para rasul-rasulnya. Di saat itulah para rasul-rasulnya dengan berani berkata, Yesus itu Tuhan. Meskipun menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Kematian, ya seperti Stefanus, kematian, dan dirajam batu, itu sudah merupakan hal biasa. Tetapi bagi para rasul waktu itu dengan berani menceritakan kebaikan Tuhan, ajaib kasihnya Tuhan, ajaib anugerahnya Tuhan. Nah, mental seperti itu harus dipunyai oleh jemaat GBI Bait Kudus. Berani menyatakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berani untuk menyatakan kebaikan Tuhan, berani untuk menyatakan kuasanya Tuhan. Ya, sudah. Kita harus berani dengan kebaikan, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan anugerahnya Tuhan. Yang kedua, sebab mengerti bahwa Yesus adalah sumber kekuatan di dalam hidupnya. Setelah kita berani, kita merenungkan kebaikan Tuhan kembali, Yesus itu sumber kekuatan di dalam hidup kita. Tidak ada kekuatan lain kecuali, kalau menurut pikiran kreatifnya usaha Natal, yaitu dengan kemudian diberi ornamen-ornamen Natal, gambarkan sukacita. Meskipun mungkin bukan orang Kristen, tapi momen Natal kesempatan untuk cari uang. Ada enggak kesempatan Natal ini untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya? Ada enggak kira-kira? Ada. Ada orang yang momen-momen seperti ini untuk terus mencari keuntungan-keuntungan. Nah, di hari ini Natal bukan Yesus sekedar hidup dan kita mengenal Dia sebagai Yesus Tuhan, tapi Dia secara pribadi. Kita mengenal secara pribadi Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang mengasihi kita dengan luar biasa. Kasih-Nya tiada pernah terbatas. Ya, kasih-Nya begitu ajaib. Sukacita karena Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, saudaraku, yang terakhir, sukacita Natal yang sejati adalah mengerti benar-benar seorang yang hidupnya di dalam Tuhan, ya. Hidupnya mengalami kebaikan Tuhan, ya, mengalami anugerah Tuhan. Saya akan ceritakan, ini adalah satu cerita yang sungguh. Ketika selesai Perang Dunia Kedua, ada seorang wanita yang membawa 2 orang anak. Dia menangis karena kelaparan yang luar biasa. Suaminya meninggal juga karena perang. Di saat sudah kelaparan yang begitu hebat, dia kemudian masuk ke dalam sebuah toko. Di dalam toko itu kemudian
Dia berdoa. Setiap dia doa, dia punya kertas kecil, dia tuliskan, dia meminta, memohon kepada Tuhan. Nah, ketika itu, Pak, berikan saya gandum untuk bisa saya olah, untuk bisa memenuhi kehidupan saya dan anak saya. Suami saya meninggal karena perang. Dia hanya punya beberapa pakaian, dan kemudian ketika dia bercerita seperti itu, pemilik toko berkata, ya kamu kesulitan ya, anggap aja ya sudahlah, angin lalu begitu. Ya kemudian terus dia meminta lagi, karena di kota itu hanya ada satu toko, Saya enggak punya apa-apa, saya punya kertas doa, Pak. Kertas doa ya. Bayangkan kalau orang minta pakainya kertas doa, bukan pakainya uang. Apakah bisa dibeli gandum dan kebutuhan hidupnya dengan kertas doa? Kan enggak bisa. Dia berdoa dia kepada Tuhan. Nah, suatu saat ya udah, pemilik tokonya juga ngerti ini enggak mungkin ya. Enggak mungkin. Ya udah, kertas doanya ditaruh di timbangan itu. Sekarang kamu isi aja apa yang menjadi kebutuhan kamu. Pikirnya kalau kertas doanya itu timbangannya setara, nanti setelah itu ya itu aja dapatnya. Mamanya dapatnya kertas, ya dapatnya kertas. Nah, dalam kertasnya doa ditaruh di meja timbangan dan kemudian diisi. Kok tetap nunjukkan yang sama gitu loh. Dan kemudian ya sudah, mungkin pengertiannya pemilik tokonya itu berkata mungkin, apakah benar ini mujizat atau apa? Ya, akhirnya dibungkuskan gandum dan kebutuhan hidupnya, dan akhirnya wanita itu bisa pulang. Enggak tahunya timbangannya jadi rusak, saudara. Mujizat luar biasa. Pokoknya setiap Natal pasti ada mujizat. Yang percaya katakan, yakinlah ada mujizat kuasa Tuhan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, momen Natal buat kita bukan berlalu begitu saja. Bukan cerita Natal ya sudah, tutup buku, selesai, besok lagi ada cerita lagi. Enggak. Tapi harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan apa? Hari ini ada yang mungkin bergumul dengan kerjaan, bergumul untuk calon pasangan kita, bergumul untuk aku gimana bisa dapat pasangan, aku sudah usia 50. Kalau bagi Tuhan pasangan itu diberikan pada usia 50, bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Seperti ini. Banyak kesaksian-kesaksian. Saya suka dengan membaca buku kesaksian karena menguatkan iman saya. Hari ini sukacita Tuhan ada melimpah bagi kita semua. Damai, sukacita ada di dalam hati kita. Ya, Natal biarlah berlalu begitu, tetapi kita membekas dalam hati kita. Seperti tadi saya katakan, saya punya pengalaman dengan Bu Maryam. Di rumahnya sudah, ini ruang tamu, dikasih tempat tidur, saya tidur di situ. Bangun, belajar, makan, ya, seperti itu. Terus rumahnya kecil, rumahnya. Di desa, saudara, di pinggiran sawah rumahnya. Tapi mengajari saya hampir 2,5 tahun dengan telaten. Bahkan kadangkala saya pas siang-siang itu kan pulang sekolah kan saya langsung ke sana. Biasanya saya sakit, terus kemudian saya enggak pingsan waktu itu. Dia mengkompres saya, mulut saya dikompres.
pengalaman pribadi dengan, sehingga saya sampai hari ini punya pengalaman dengan dia, bagaimana Tuhan itu luar biasa memakai dia, hidupnya menjadi berkat bagi saya. Setiap orang pasti punya pengalaman dengan Tuhan. Setiap orang pasti punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Natal hari ini, biarlah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu baik. Yang percaya Tuhan itu baik, angkat tangan. Yesus itu baik. Katakan, Yesus itu baik. Kesulitan seperti apapun. Tapi Tuhan melatih saya, Tuhan melatih kita, supaya berharap kepada Tuhan. Dan ujungnya selalu saya percaya, ujungnya adalah Tuhan yang menjadi pemenang. Pasti Tuhan yang menjadi pemenang. Mengajar kita, terus mengajar kita. Ya, kesimpulannya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Milikilah pengenalan lebih dalam siapakah Yesus dalam hidup kita. Jadikan dia juru selamat, sumber kekuatan, maka sukacita sejati akan memenuhi hati kita di Natal ini. Sukacita sejati, damai sejati, anugerah yang sejati senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, ya. Puji Tuhan, saya undang para pelayan musik. Damai sukacita Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan damai sukacita Tuhan itu mengerjakan kekuatan baru dalam kehidupan kita. Ya. Kita datang kepada Tuhan, kita persembahkan kehidupan kita, kita persembahkan hidup kita persembahkan tubuh kita, semakin mengasihi Tuhan. Ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Mari kita bangkit berdiri bersama. Persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, Ku persembahkan tubuhku persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. dan yang berkenan padamu Sebagai ibadah yang sejati. ku sembahkan ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu Tuhan, namamu. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan, Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Natal sebentar lagi akan selesai. Natal akan berlalu begitu saja. Tapi Natal membekas di hati kita. Karena kita punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Mungkin itu pengalaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang dimana diizinkan Tuhan mengalami. Tapi ketika itulah ada kemurahan Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada kasih kuasa, ada mujizatnya dari Tuhan. Sehingga kita boleh percaya, sehingga kita boleh hari ini, boleh seperti ini, boleh seperti apa adanya, kita tetap bisa memuji Tuhan. Juga mengalami kembali 53 tahun kemudian, mengalami kembali the breath. Hal yang tidak pernah dipikirkan. Itu juga baik bagi kita. 4 tahun mengalami kebaikan. Sampai akhirnya mujizat-mujizat Tuhan masih diizinkan terjadi dalam hidup kita. Siapa yang ingin mengalami kesaksian, anugerah dan kebaikan Tuhan? Angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, Ku sembah Kau Tuhan, sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu. Siapa yang pada Natal tahun ini hatiku terasa beban berat, tapi Tuhan berkata, jangan takut anakku, ada uluran tangan Tuhan yang siap menolong.
siap menjamah kita. Amin. Siapa yang punya pingin pengalaman dengan Tuhan, Kirabaya Shikira Sikara Batakana Barapara Baya Shikara Parala 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 Baya Shikiri Bada Batata Kiara La Baya Katana Baya Shikiri Data Shikida Bakara La Batakara La Baya Shikiri Kiara La Baya Shikiri Shikira la 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 Shikira la 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 baya la la baya Kiara la baya la la baya la la baya la Mari kita semakin rendah hati dalam Tuhan. Terima kasih. Semakin rendah hati bukannya semakin engkau turun, tapi semakin engkau naik dalam Tuhan. Amin. Semakin engkau naik dengan Tuhan. Mari kita kreatif dalam hidup. Iya. Segala kalau kita diberi hikmat Tuhan, diberi kelimpahan Tuhan, pasti kita kreatif. Jalan satu ditutup, pasti Tuhan buka jalan-jalan yang lain. Amin. Amin. Karena Tuhan kita hidup. Tuhan bukan hanya memberikan mujizat untuk sembuh, tapi Tuhan juga memberikan mujizat untuk nafkahmu, Amin. kehidupanmu. Amin. Terima kasih Tuhan, kasih karunia anugerah yang Kau limpahkan. Sehingga hari ini kami bersuka cita Amin. dalam Ya. Tuhan. Yes. Tidak ada kapan lain kecuali hanya sukacita. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-kebaikan-Mu yang tiada pernah terbatas atas kehidupan kami. Dalam hidup kami ada Roh Kudus sehingga kami tidak perlu takut, tetap ada sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati dan kehidupan-Mu sampai Tuhan datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita, bangkit berdiri bersama. Berikan salam kepada kiri kanan kita, katakan Tuhan memberkati. Ya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema,
kita surga bergema, lahir rajamu. Kita surga bergema, lahir rajamu. Dia. Mari setiap kita mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan kepada kita semua. Mari kita angkat kedua tangan kita. Undur dari tempat ini, pulang ke rumah kita masing-masing. Dan percayalah engkau dianugerahi kebaikan Tuhan. Damai dan sukacita, anugerah, kekuatan baru dari Tuhan. Dan pembukaan rahasia-rahasia yang ajaib yang terus akan terjadi dalam hidupmu. Dan kemurahan Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Biarlah kasih, anugerah, rahmat, berkat Tuhan melimpah atas kita semua. Semuanya itu kami mintakan hanya di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan